Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadan, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas UAS saya, yaitu membuat video presentasi dari PPT yang sudah dibuat untuk seminar penelitian. Mari kita lihat di slide pertama. Di sini terdapat judul, yaitu pengembangan aplikasi sejarah Tabe Bangkolo untuk meningkatkan literasi budaya generasi muda Bima, yang di sini dibuat oleh saya sendiri. Lalu kita masuk pada slide kedua, yaitu bab 1. Dia berisi tentang latar belakang. Karena Desa Jia merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bima yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang tidak berani untuk makan ikan ekor kuning, atau biasa disebut oleh warga setempat yaitu ikan bangkol, karena sumpah dari pemimpin mereka pada zaman dahulu. Sumpah ini diberikan untuk menghargai jasa ikan bangkolo tadi yang konon telah menyelamatkan masyarakat pada masa lalu. Namun seiring berjalan waktu, banyak dari generasi muda, bahkan orang dewasa, yang tidak mengetahui lagi cerita asli dari Tabe Bangkolo ini. Padahal sejarah dan pertanggal ini sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat Desa Jia. Nah, kita masuk ke slide ketiga yang isinya adalah masalah-masalah. Di sini saya memilih masalah ini karena banyak masyarakat Desa Jia, terutama generasi muda, yang tidak lagi mengetahui cerita rakyat Tabe Bangkolo yang sudah turun-temurun. Selain itu, akses mengetahui cerita asli dan sejarah Tabe Bangkolo semakin kurang, membuat informasi ini semakin sulit ditemukan dan dipahami oleh masyarakat Bima secara luas. Tujuan penelitian ini bertujuan agar masyarakat Bima, terutama generasi muda, dapat mengakses informasi tentang sejarah Tabe Bangkolo secara utuh melalui aplikasi yang dirancang. Aplikasi ini juga diharapkan dapat menyebarkan informasi sejarah Tabe Bangkolo kepada masyarakat di luar Jia secara lebih luas. Kita masuk pada slide ketiga, yaitu produk yang dikembangkan. Di sini saya mengembangkan produk yang nantinya akan digunakan oleh pengguna Android yang memang sebagai mayoritas masyarakat di Bima, yaitu aplikasi sejarah Tabe Bangkolo yang saya rancang untuk memudahkan akses anak muda Bima mendapatkan cerita asli dari Tabe Bangkolo. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian literasi budaya melalui digitalisasi, khususnya terkait pelestarian sejarah lokal Tabe Bangkolo. Secara praktis, aplikasi ini dapat menjadi media edukatif interaktif bagi generasi muda Bima untuk memahami dan menghargai budaya lokal. Saya juga di sini mencantumkan keterbatasan penelitian yang nantinya saya akan laksanakan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa generasi muda Bima memiliki minat untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal melalui aplikasi ini. Namun aplikasi ini diharapkan harus akurat dan sesuai dengan sumber daya terpercaya. Namun penelitian ini terbatas pada memiliki akses yang perangkat teknologi dan internet. Selain itu, fitur interaktif dalam aplikasi masih perlu dikembangkan lagi. Slide selanjutnya kita masuk pada bab 2, landasan teori. Di sini terdapat kajian teori. Di sini saya masukkan definisi konsep. Literasi budaya adalah literasi budaya salah satunya. Literasi budaya adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan mempraktikkan nilai-nilai budaya yang dimiliki, menurut Suyanto pada tahun 2014. Dalam konteks ini, literasi budaya melibatkan pengenalan dan penghargaan terhadap sejarah Tabe Bangkolo. Terus, di sini terdapat aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat seluler dan bertujuan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, menurut Raharjo tahun 2020. Pada slide selanjutnya, landasan teori. Pertama adalah teori literasi budaya. Menurut Freire, 1970, literasi tidak hanya terkait membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami dan mengkritisi konteks budaya seseorang. Teori ini relevan dalam membangun pemahaman generasi muda terhadap sejarah Tabe Bangkolo. Terus satu lagi, terdapat teori media interaktif.
Teori ini menyatakan bahwa media interaktif mampu meningkatkan keterlibatan pengguna karena memberikan pengalaman langsung dan personalisasi, menurut Mayer 2014. Lalu di sini juga saya memasukkan penelitian terdahulu, bukan memasukkan, lebih sebagai referensi saya, yaitu studi dari Wijaya pada tahun 2020 menyatakan bahwa fitur multimedia dalam aplikasi edukasi sangat efektif untuk menarik perhatian pengguna, apalagi kaum muda. Penelitian oleh Nugroho pada tahun 2021 tentang aplikasi berbasis budaya lokal menunjukkan bahwa pengguna teknologi dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya tradisional. Pada slide selanjutnya, yaitu hubungan antar variabel bebas, pengembangan aplikasi sejarah tak bebas mono, dan variabel terikatnya adalah tingkat literasi budaya generasi muda Bima. Aplikasi sejarah yang dirancang secara interaktif dapat meningkatkan literasi budaya generasi muda dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami dan menarik. Terus juga di sini terdapat kerangka berpikir. Aplikasi sejarah tak bebas kolom menyediakan konten edukasi berbasis multimedia yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda Bima, dengan fitur-fitur seperti visualisasi sejarah dan cerita rakyat. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi budaya secara signifikan. Lalu di sini terdapat pertanyaan penelitian. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana pengaruh aplikasi sejarah tak bebas kolom terhadap peningkatan literasi budaya generasi muda Bima. Kedua, fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi yang paling efektif dan menarik untuk minat generasi muda Bima untuk mempelajari budaya lokal. Yang ketiga, sejauh mana aplikasi ini dapat memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang sejarah dan lain-lain budaya tak bebas kolom. Masuk kita pada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini terdapat metode pengembangan, yaitu menggunakan metode EDI atau analisis untuk A, desain untuk D, development untuk D, implementation untuk I, dan evaluation untuk E. Teori EDI pertama kali dimunculkan pada 1990 dan dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan pada model penelitian EDI. Yang pertama, analisis. Tahap analisis setelah melakukan survei, penulis melakukan tinjauan pustaka guna melihat penelitian terdahulu mengenai media pembelajaran yang menarik bagi siswa atau mahasiswa generasi muda Bima. Desain. Tahap desain untuk perancangan media, penulis menggunakan seluruh informasi yang dapat dari seorang sejarawan yang merupakan ketua adat dari desa asal cerita ini ada, dengan bantuan website MIT App Inventor untuk menuliskan aplikasi ini. Development. Pada tahap pengembangan, penulis memberikan aplikasi sejarah tak bebas kolom yang sudah dibuat guna diperiksa dan diteliti terlebih dahulu. Apakah materi media yang terdapat pada aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan atau perlu beberapa perbaikan. Implementation. Tahap implementation dilakukan jika pada tahap pengembangan aplikasi sejarah tak bebas kolom yang dibuat sudah mendapat validasi yang baik atau layak. Implementasi aplikasi ini diberikan pada mahasiswa atau siswa yang ada di rumah. Dan pada tahap terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi media dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa atau siswa sebagai target dari aplikasi ini nanti dibuat. Jika masih terdapat kendala atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan lagi guna menyempurnakan aplikasi secara tak bebas kolom. Di sini terdapat daftar pustaka. Di sini saya sudah mengambil 5 referensi yang menjadi referensi saya nanti untuk membuat aplikasi. Terima kasih pada kesempatan ini sudah mendengarkan atau sudah menonton video ini. Sekian.